dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kabar pemirsa setia titian iman yang insya Allah dimuliakan Allah. Bagaimana kabar Anda dan keluarga di pagi hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami hadir kembali nih pemirsa menemani Anda selama 30 menit ini tentunya di titian iman, dan kami ditemani para jamaah Majelis Taklim Hairunisa di Masjid Darussalam Komplek Taman Sari Persada Raya Jati Bening Baru di Masjid Darussalam, pimpinan Ibu Is UH Indiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Dan pemirsa, kali ini titian iman dipersembahkan oleh Omepros, suplemen sehat turunkan kolesterol jahat. Dan selama 30 menit ini juga kami akan membahas lebih dalam lagi temanya mengenai menghindari syirik. Dan pemirsa di rumah, ibu-ibu yang hadir di sini, kita sudah sangat tahu ya bahwa syirik itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita hidup di dunia adalah beribadah, mengabdi kepada Allah, menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang nih, fenomena banyak sekali yang memang mengarah atau menjurus kepada syirik. Nah, Ahadi akan memberikan ilmunya kepada kita semua mengenai menghindari syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Iya, langsung aja deh ya, bagaimana supaya kita terhindar dari yang namanya syirik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kita semua dibimbing, dituntun oleh Allah, selama dihidupkan oleh Allah, ketauhidan kita terjaga. Allah yang senantiasa kita gantungkan segala urusan hidup kita. Allah yang senantiasa kita sembah. Allah yang senantiasa kita mintai pertolongan, dan hanya Allah yang rajin dan sering kita sebut-sebut sampai akhir hayat kita. Begitu banyak orang ketika sakaratul maut sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah karena yang dia tuhankan ternyata adalah suaminya. Susah la ilaha illallah malah nyelangap gitu. La ilaha illallah, sulit mengucap la ilaha illallah karena yang dia tuhankan kedudukan jabatan. Dan ketika kita sering pamer dengan yang Allah titipkan, itu pun adalah syirkul asghar, syirik kecil, yang itu jikalau sering kita lakukan, lama-lama membukit, lama-lama menggunung, dan bisa dipastikan lama-lama akan menjadi syirik besar. Padahal di dalam sholat, Ibu, kita membaca suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Maka jikalau hari ini ada yang terus kita ingat dan porsinya jauh lebih besar ketimbang Allah, boleh jadi kita sedang terpeleset kepada dosa syirik. Kemusyrikan itu bisa terjadi ketika kita sedang susah, lalu kemudian kita sangat bergantung kepada seseorang yang rasa-rasanya apapun permintaan dia bakal kita penuhi, tetapi permintaan Allah tidak diperhatikan. Naudzubillah min. Jadi persepsi kita berbuat syirik itu tidak hanya kita menyembah berhala dalam tanda kutip ya, ternyata banyak sekali terpeleset menuju syirik itu ya. Iya. Nauzubillah. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan, karena itu tetap bersama kami di Titian Iman.
Kembali lagi pemirsa di Titian Iman, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pagi hari ini kita membahas mengenai menghindari syirik. Nah ya, kalau misalnya kita sudah tahu, kita melakukan hal-hal yang musyrik gitu ya. Nah, kita udah tahu, kita tobat, terus apakah amalan-amalan yang sudah kita pernah berbuat itu yang baik-baik gitu ya, Allah masih menerima? Taubat itu kan pembuka segala kebaikan dan penutup segala keburukan. Cuma memang dosa syirik ini, kemusyrikan Bu, itu dosa yang tidak terampuni sebetulnya. Cuma kan Allah punya sifat maha ya Bu ya, maha pengasih, maha pengampun, maha pemaaf. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim wa'fu anna ya karim. Kalau taubatnya taubatan nasuha Bunda, insya Allah dengan kemurahan Allah, Allah pasti akan mengampuni segala dosanya dan Allah akan menerima segala kebaikannya. Dan harus bersyahadat lagi nggak ya dari awal gitu kan? Bersyahadat itu bukan hanya diucapkan tapi dalam pengamalan. Kalau selama ini dia bergantung merasa hidupnya itu dari kuburan si mbah. Wah pokoknya suami saya tuh naik jabatan kalau udah habis dari kuburan mbah tuh, aduh. Itu tuh anak-anak waktu kuliah, waktu sekolah ke kuburan mbah tuh lancar aja tuh. Kemarin saya juga sakit, sempat demam sampai 7 hari 7 malam. Ke kuburan mbah sore-sore, besoknya itu sembuh. Itu nyata itu Bu. Dan punten maaf tidak sedikit di antara kita itu ketika nyekar ke makam sebelum bulan suci Ramadan tidak sedikit terpeleset kepada dosa itu. Yang meninggal itu butuh doa, bukan minta, kita bukan meminta kepada yang meninggal dunia. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa diminta. Bahkan kita mendoakan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mendoakan Rasul, tidak bisa minta ya Allah, ya Rasulullah. Itu salah Bu. Jadi doa itu kepada Allah, kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ke Allah. Jadi ketika seseorang hidupnya senantiasa meminta selain kepada Allah, apalagi ke kuburan begitu tuh, ini sudah salah. Walaupun itu orang tua kita sendiri, walaupun itu makam wali, walaupun itu makam nabi, tidak bisa minta kepada yang sudah meninggal dunia. Maka lihat tuh Bu, kalau ziarah ke Madinah tuh, haram, hajjah haram, yallah, lewat terus, jangan minta. Ya Rasulullah, jodoh ya Rasul, jalan, neng. Yang punya jodoh, yang punya rezeki Allah. Ketika kita melaksanakan sunnah Nabi, maka percepatan dan kecepatan doa kita segera diijabah kalau mengikuti sunnah Nabi. Itu nanti dilanjutkan. Iya ya, berarti ada ilmu baru ya Bu, kalau ke makam ya itu tadi kita mendoakan dan jangan lupa sedekah juga sama yang mengurus makam. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi karena ibu-ibu yang hadir di sini juga akan bertanya, tetap bersama kami di Titian Iman. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Titian Iman dan masih bersama dengan Omepros, mencegah resiko serangan jantung dan stroke, dan masih membahas mengenai syirik. Ya langsung saja Ibu yang mau bertanya silakan, biasanya Ibu ketua dulu nih kalau yang bertanya pertama. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya Ibu Iis Uha Indiba, mau bertanya nih. Iya. Sekarang ini banyak kita menjumpai paranormal. Paranormal. Ya. Yang normal paranormal gitu.
yang sering muncul di media-media. Iya. Tetapi tetap mengaku bahwa dirinya Islam. Iya. Ya. Lantas seperti apa kita harus menyikapi hal itu? Ya, Ibu Ketua, Ibu Iis, kalau kita imannya bagus, kita tidak ada gelisah sebetulnya, Bu. Kenapa banyak orang bertanya kepada itu? Karena gelisah, tidak yakin kepada Allah. Yang ditanyakan keadaan besok, yang itu adalah urusan Allah. Urusan kita hari ini adalah sekarang, urusan kita adalah hari ini, urusan 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, besok, lusa, itu mah urusan Allah. Maka ada orang yang beriman itu, Bu, hutang berapapun, penyakit seberat apapun, sepelik apapun masalah, dia tentram, tenang. Kenapa? Dia rajin berdoa, dia rajin bersedekah, dia rajin berbuat baik dan yakin hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong adalah Allah. Jadi orang suka bertanya ke gitu teh nyebutnya, saking gak percayanya gitu, bahwa sering doa itu bakal diijabah. Begini Ki, kan begitunya. Ini menurut penerawangan ini jodoh saya gimana gitu, padahal Allah sudah mengatur setiap diri kita punya pasangan. Ini bagaimana nih, apakah betul suami saya ada selingkuhan? Alimul ghaibi wasyahadah, urusan yang gaib dan yang nyata serahkan kepada Allah. Jadi kalau orang itu imannya kokoh, bagus, la ilaha illallahnya benar, syahadatnya benar, Bu Iis, dia tidak akan terlalu banyak bertanya, tapi tenang, sabar, dan yakin dengan hidup yang dia jalani. Maka ketika menjalani hidup jawabannya teu aya deui, enggak ada lagi, Bu, iman. Al-iman nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Sabar, syukur, syukur, sabar, tenang aja. Harus ada syaratnya enggak supaya suami saya balik? Gampang, doa sebetulnya mah. Gimana nih jodoh saya belum ketemu-ketemu, ada yang kurang mungkin pada diri kita. Sholat kita yang belum diperbaiki, ke orang tua yang belum benar, sedekah kita mungkin ada yang kurang, perbaiki. Maka setiap kita mendapati diri dalam keadaan gelisah, cemas tentang sebuah masalah, banyak-banyak curhat kepada Allah. Ketika kita curhat kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan curhat kita. Dan Allah pasti mengijabah doa kita, insya Allah. Lagi sekarang mendekati akhir tahun nih ya, kan banyak teropong-teropong ya. Ya, pengen apakah tahu. Sukses 2014? Iya, gitu. Sukses itu sebetulnya tergantung kita juga ya, punya males, kedul, cicingan. Nggak akan sukses, Bu. Tapi aktif, berjuang, berkarya, berkorban, sukses gitu. Jangan ya, Bu, udah 2014 nih, datang ke saya aja Bu, bawa makanan maksudnya. Bener itu sodako. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi, ada satu pertanyaan lagi yang tersisa, tetap bersama kami di Titian Iman. Ya pemirsa, kita ingin hidup kita ini tidak sia-sia ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus selalu menjaga ketauhidan kita bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jangan datang kemana-mana, datang kepada Allah, sholat malam, kita bersedekah, baik kepada orang tua, kepada sesama, menjalankan sunnah-sunnahnya dan menjalankan segala perintahnya. Itu udah cukup banget untuk kita bisa menghadapi hidup ini. Ya, langsung saja ada yang mau bertanya, silakan. Silakan ya, Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dina Bagio dari Majelis Taklim Khairunisa Taman Sari Persadaraya Jati Bening Baru. Saya ingin bertanya, Iya Ibu.
di zaman modern ini banyak hal-hal yang bersifat tahayul. Banyak orang yang percaya dengan hal-hal yang bersifat tahayul. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan, baik itu Quran maupun hadis as-sunnah, maka wajib bagi kita ibu untuk menjauhinya. Sayangnya sampai sekarang masih begitu banyak keyakinan-keyakinan yang justru menjerumuskan kepada dosa kemusyrikan. Kamu teh jangan duduk di pintu, suka susah jodoh, tahu? Sebetulnya ngalangin jalan orang aja itu sebetulnya. Nyapu teh sing bersih, sing rapi. Nanti suka ketemu suaminya suka jenggotan, nggak rapi jenggotnya juga. Berewokan gitu Bu. Jadi asa teu nyara rambung begitu ibunya. Dan ingat Bu, punten tidak sedikit di antara kita yang menuhankan barang. Warna. Ibu kalau dagang ibu teh suka pakai tas yang kuning itu aja. Saya pernah nyoba pakai tas warna hitam gak laku dagangan saya. Subhanallah. Pas saya pakai tas yang kuning keemas-emasan itu mah dagangan teh laku aja. Pokoknya membawa hoki ini tas teh, membawa jimat, membawa berkah. Nah, hati-hati itu Bu. Jadi betul-betul la ilaha illallah, pemilik pemberi segala sesuatu Allah, bukan dari apapun atau dari siapapun. Baik pemirsa titian iman, begitunya Ibu Dini, begitu. Ibu Dina Subagio, begitu Ibu. Ini ada surat 3 pemirsa titian iman, surat Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Semoga saja pemirsa ibu-ibu yang hadir di sini kita bisa mengamalkan surat Ali Imran ini dan semoga saja kita selalu diberi kemudahan oleh Allah untuk kita bisa meninggalkan yang namanya syirik-syirik itu ya. Kadang kan kalau udah ngeresep itu susah gitu ya untuk kita bisa meninggalkannya gitu ya. Ayah terima kasih ya sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Ibu-ibu yang hadir di sini terima kasih juga pemirsa atas kesetiaan Anda selama 30 menit ini. Insya Allah kita ketemu besok di O Channel di jam 5.30 pagi. Kita akan membahas tema yang berbeda. Dan pemirsa bagi Anda yang ingin pengajiannya syuting bersama kami, silakan kirim biodata pengajian Anda ke alamat di bawah ini. Dan jangan lupa bawa Al-Quran ya pemirsa ya. Akhir kata Ahadi Cecikrani pamit undur diri, tapi sebelumnya titian iman kali ini dipersembahkan oleh Omepros, mencegah risiko serangan jantung dan stroke. Wabillahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh